Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Wicaksana dengan NIM 2115091076. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan strategi SITI berpendekatan word and paper. Ini langsung saja ke materi. Perubahan dan perkembangan di bidang teknologi membawa dampak yang cukup besar pada berbagai bidang, baik teknologi maupun industri. Dalam era industri, informasi dan teknologi komunikasi sekarang ini, setiap perusahaan atau organisasi yang ingin berkembang atau bahkan dalam istilah sederhana memperpanjang usia kinerja organisasi dituntut untuk mempersiapkan kinerja dengan sebaik mungkin. Sebagaimana diketahui, teknologi sangat berperan penting dalam organisasi, termasuk di dalamnya. Laju pertumbuhan dan perkembangan informasi menjadi salah satu aset berharga yang dimiliki oleh organisasi maupun perusahaan. Adanya perkembangan dan pemanfaatan SITI dalam suatu organisasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam aktivitas bisnis baik di dalam maupun di luar organisasi atau perusahaan, sehingga dengan adanya perencanaan strategis, sistem informasi menjadi suatu acuan untuk mengatasi segala kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi berkaitan dengan SITI, seperti halnya pencapaian dan perkembangan akurasi informasi yang dapat menciptakan sesuatu yang efektif dan efisien bagi organisasi. Pendekatan white and paper berfokus pada memahami atau kebutuhan bisnis, proses organisasi, serta analisis faktor internal dan eksternal sebelum menentukan solusi. Nah, metode ini dikembangkan oleh John Ward and Joe Pepper untuk membantu organisasi dalam merencanakan dan mengelola strategi sistem informasi agar selaras dengan tujuan dan strategi bisnis. Pendekatan ini menitik beratkan pada peran teknologi informasi sebagai penggerak transformasi bisnis dan pencipta keunggulan kompetitif, bukan sekedar alat pendukung operasional. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis, kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan TI sebagai bagian integral dan dari strategi bisnis menjadi krusial untuk mendukung inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan. Salah satu ciri khas utama dari pendekatan Word and Paper adalah fokusnya pada proses bisnis dan kebutuhan organisasi secara keseluruhan sebelum menentukan solusi teknologi yang akan diterapkan. Pendekatan ini menyadari bahwa investasi dalam TI tidak akan memberikan hasil maksimal jika tidak didasarkan pada pemahaman mendalam tentang bisnis, industri, dan tantangan yang dihadapi perusahaan. Metode ini menekankan fleksibilitas, keterlibatan lintas departemen, dan pengelolaan perubahan untuk memastikan keberhasilan implementasi TI dengan kerangka kerja ini. Investasi TI dioptimalkan untuk pendukung efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan bisnis secara strategis. Oke, selanjutnya ada langkah perencanaan strategi SITI. Langkah-langkah utama dalam proses perencanaan strategi SITI itu didasarkan pada prinsip bahwa perencanaan SI harus diambil dari kebutuhan bisnis dan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Proses ini dilakukan secara sistematika dengan melalui serangkaian langkah yang membantu organisasi merancang strategi SITI yang relevan, efektif, dan selaras dengan tujuan strategi bisnis. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa TI menjadi pendorong inovasi dan sumber keunggulan kompetitif. Yang pertama itu ada analisis lingkungan internal dan eksternal, yang dimana langkah awal dalam pendekatan ini adalah melakukan analisis menyeluruh terhadap lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Lingkungan internal yang dimaksud itu adalah fokus pada pemahaman mendalam terhadap proses bisnis yang berjalan, struktur organisasi, budaya organisasi, dan sumber daya TI yang ada. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan TI dalam mendukung operasi bisnis. Nah, selain itu ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini melibatkan
analisis terhadap dinamika pasar, tren teknologi, persaingan industri, dan peluang serta ancaman yang ada. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana faktor eksternal mempengaruhi strategi TI perusahaan dan di mana TI dapat digunakan untuk merespon perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua itu ada evaluasi kebutuhan bisnis, yang di mana pada tahap ini fokusnya adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis jangka pendek dan jangka panjang yang dapat didukung atau dioptimalkan melalui pemanfaatan TI. Word and Paper menekankan pentingnya dialog antara lain bisnis dan tim TI untuk memastikan pemahaman yang selaras mengenai kebutuhan dan tantangan bisnis. Nah, di evaluasi ini itu ada dua, yaitu identifikasi prioritas bisnis yang dimana menganalisa tujuan bisnis utama yang dapat diperkuat dengan implementasi sistem informasi baru atau pengembangan infrastruktur TI yang sudah ada. Yang kedua itu ada analisis rantai nilai atau value chain analysis, yang dimana membantu organisasi dalam menentukan TI dapat memberikan nilai tambah dalam aktivitas utama maupun aktivitas mendukung. Yang ketiga ada menentukan arah dan visi strategi SITI. Nah, setelah kebutuhan bisnis teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan arah dan visi strategi SITI. Pada tahap ini, organisasi menetapkan bagaimana TI akan mendukung pencapaian visi dan misi bisnis dalam jangka panjang. Nah, yang keempat itu ada analisis portofolio aplikasi dan infrastruktur TI. Word and Paper memperkenalkan konsep portofolio aplikasi sebagai alat untuk menilai kondisi dan relevansi aplikasi TI yang telah digunakan oleh perusahaan. Nah, yang dimana di sini ada evaluasi portofolio aplikasi atau berdasarkan relevansi strategis dan nilai tambahnya terhadap proses bisnis, aplikasi yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pencapaian strategi bisnis dipertahankan dan dikembangkan. Sementara aplikasi yang kurang relevan akan dihapus atau digantikan. Yang kedua itu ada perencanaan kapabilitas TI di masa depan, yang dimana menentukan kebutuhan infrastruktur TI dan aplikasi baru untuk mendukung strategi bisnis jangka panjang. Nah, selanjutnya yang kelima, ada pengembangan arsitektur SITI. Langkah ini melibatkan desain arsitektur sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis yang telah diidentifikasi. Arsitektur ini mencakup struktur teknologi, data, dan aplikasi yang akan digunakan untuk mendukung operasi dan strategi bisnis organisasi. Selanjutnya itu ada pengelolaan portofolio proyek TI. Setelah arsitektur dan portofolio aplikasi ditentukan, langkah berikutnya adalah merancang dan mengelola portofolio proyek TI yang akan diimplementasikan. Yang dimana itu prioritas proyek, ada proyek-proyek TI yang diprioritaskan berdasarkan dampaknya terhadap strategi bisnis dan kebutuhan operasional perusahaan. Selanjutnya, yang ketujuh ada penerapan dan pengelolaan perubahan atau change management. Word and Paper menekankan bahwa keberhasilan implementasi strategi SITI sangat bergantung pada pengelolaan perubahan, yang dimana melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder dan juga pelatihan dan komunikasi. Yang terakhir itu ada evaluasi dan monitoring. Langkah terakhir dalam pendekatan ini adalah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi strategi SITI. Baik, selanjutnya ada analisis dan teknik yang digunakan dalam pendekatan Word and Paper. Yang pertama itu pastinya di dalam menganalisis dalam pendekatan Word and Paper ini ada yang namanya analisis SWOT atau yang lebih kita kenal itu dengan strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang dimana itu digunakan untuk mengidentifikasi kapabilitas dan sumber daya TI yang menjadi keunggulan kompetitif organisasi. Contohnya, infrastruktur TI yang canggih, tim pengembangan perangkat lunak yang kompeten, atau proses bisnis yang sudah terdigitalisasi.
Di kelemahan itu, pastinya kita mengidentifikasi keterbatasan dan hambatan dalam sistem informasi yang dapat mengurangi kinerja organisasi. Misalnya, aplikasi usang, kurangnya integritas antar sistem, dan kurangnya keterampilan teknis di antara staf. Yang ketiga itu ada peluang atau opportunities, yang dimana menganalisis tren, teknologi, dan dinamika pasar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung strategi bisnis. Contohnya, penerapan teknologi AI untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang keempat itu ada ancaman atau threat, yang dimana di sini pasti mengevaluasi resiko dan tantangan eksternal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan TI seperti serangan cyber, disrupsi teknologi, atau persaingan industri yang ketat. Yang kedua itu ada analisis PESTEL atau political, economic, social, teknologik, environmental, dan legal. Di politik itu ada kebijakan pemerintah, regulasi TI, dan stabilitas politik yang dapat mempengaruhi investasi TI. Selanjutnya itu ada ekonomi, di mana kondisi ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan pasar, dan anggaran TI. Yang ketiga itu ada sosial, yang di mana di sini terdapat perubahan perilaku pelanggan, demografi, dan tren sosial yang berdampak pada kebutuhan sistem informasi. Yang keempat itu ada teknologi, yang dimana kemajuan teknologi yang menciptakan peluang untuk inovasi atau menjadi ancaman bagi model bisnis yang sudah ada. Yang kelima itu ada lingkungan atau environmental, yang dimana faktor lingkungan yang mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan atau inisiatif digital sustainability. Yang terakhir itu ada hukum, yang dimana kepatuhan terhadap undang-undang terkait keamanan data, perlindungan privasi, dan regulasi industri. Selanjutnya itu yang ketiga ada value chain analysis, yang dimana teknik yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi di mana TI dapat memberikan nilai tambah dalam aktivitas bisnis. Konsep ini dikembangkan oleh Michael Porter dan diterapkan dalam pendekatan White and Paper untuk menentukan bagaimana SI TI dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dengan menggunakan analisis rantai nilai. Perusahaan dapat menentukan titik-titik di mana TI dapat meningkatkan produktivitas atau menciptakan keunggulan kompetitif. Yang keempat ada McFarland Strategic Grid, yang dimana alat yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dan peran teknologi informasi dalam organisasi. White and Paper menggunakan grid ini untuk mengkategorikan aplikasi TI berdasarkan kontribusi strateginya. Nah, ini mana di sini terdapat strategik, itu aplikasi yang memiliki dampak besar pada strategi bisnis di masa depan. Yang kedua ada turnaround atau pemulihan, aplikasi yang dapat mengubah atau menyelamatkan bisnis. Yang ketiga ada factory atau operasional, yang dimana aplikasi yang esensial untuk operasi harian, tetapi memiliki dampak strategis yang kecil. Yang terakhir ada support atau aplikasi yang mendukung aktivitas bisnis, tetapi bukan faktor penentu keberhasilan bisnis. Yang kelima ada application portfolio analysis, atau yang dimana itu melibatkan aspek biaya, risiko, dan nilai strategis dari setiap aplikasi. Dan juga selain itu aplikasi dikategorikan sebagai develop, atau maintain, atau retire berdasarkan relevansi dan dampaknya terhadap tujuan bisnis. Yang keenam itu ada CSF atau yang lebih sering kita kenal sebagai critical factor, oh mohon maaf, yang sering kita kenal sebagai critical success factors. Yang dimana berfokus pada faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi strategi SITI. Teknik ini membantu organisasi mengidentifikasi aktivitas dan area yang harus dikelola dengan baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Identifikasi faktor ini dikaitkan dengan tujuan bisnis utama seperti peningkatan layanan pelanggan, efisiensi operasional, atau inovasi produk. Nah, yang terakhir itu ada gap analysis, yang dimana di sini itu mengevaluasi infrastruktur TI, aplikasi, dan proses bisnis yang berjalan.
Dan selain itu juga identifikasi area di mana TI tidak mendukung kebutuhan bisnis dengan maksimal. Baik, selanjutnya itu ada studi kasus yang saya ambil dari jurnal yang ada di CP Merta Bakti. CP Merta Bakti merupakan badan usaha berupa perusahaan dagang bahan bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Badan usaha ini beralamat di Jalan Tukar Pakerisan nomor 96, Kota Denpasar, Bali, dan berdiri sejak tahun 1998. Masalah yang ditemukan adalah pendataan ketersediaan barang yang tidak sesuai dengan jumlah barang di dalam toko. Dan permasalahan yang kedua itu, transaksi yang berjalan di dalam CV, Merta Bakti masih menggunakan buku nota dan dilakukan rekap data penjualan setiap harinya dengan tulisan tangan. Metode white and paper dipilih untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam CV Merta Bakti. Yang dimana setelah saya baca jurnal ini itu mereka menggunakan beberapa tools yang digunakan dalam studi kasus ini. Yaitu ada tools dari value chain, SWOT, analisis CSF, dan McFarland strategi. Eh, yang ada pada gambar di sebelah ini itu adalah analisis value change dari CV Murta Bakti. Yang dimana CV Murta Bakti itu melakukan beberapa analisis, yaitu aktivitas utama yang dimana logistik masuk, yaitu aktivitas di mana CV Murta Bakti menerima barang masuk dari supplier. Lanjut masuk ke gudang yang dimana barang yang datang dari supplier akan disimpan di dalam gudang penyimpanan dan dilakukan pendataan yang dimana karyawan melakukan pencatatan barang yang berada di dalam gudang. Nah, selanjutnya itu setelah didata pasti bakal ada logistik keluar yang dimana barang yang berada dalam gudang akan diberikan kepada customer yang akan membeli barang. Nah, selain itu, selain ada aktivitas utama, pasti ada aktivitas mendukung, yang dimana aktivitas mendukung itu terlibat ada marketing, yang dimana strategi CV Merta Bakti ini selaku penyedia bahan baku bangunan dan kebutuhan peralatan rumah tangga dalam memasarkan produknya kepada konsumen dengan cara pemasangan spanduk berisi promosi dan diskon. Yang kedua itu ada pemeliharaan sarana dan prasarana, yang dimana setiap minggunya karyawan selalu melakukan pengecekan mesin terhadap kendaraan yang bertugas mengantarkan bahan bangunan kepada konsumen. Yang ketiga itu ada pengelolaan keuangan, yang dimana manajemen keuangan yang masuk ataupun keluar untuk keperluan pengadaan kembali stok barang yang hampir habis. Nah, selanjutnya itu ada analisis SWOT dari CV Mertabakti yang dimana itu sudah melakukan analisis yang dimana dari strength atau kekuatannya itu memiliki jaringan telepon WiFi, pelayanan yang memuaskan. Dan selain itu juga ada weakness atau kelemahan yang dimana tidak adanya karyawan SITI, terus tingkat pemahaman karyawan terhadap teknologi komputer masih rendah. Tidak tersedia komputer di dalam toko dan opportunities dari CV Mertabakti itu memiliki kebutuhan akan bahan bangunan terus meningkat, kondisi sosial politik stabil dan pembangunan terus berjalan dengan baik. Dan yang eh, terakhir itu ada ancaman yang dimana ancamannya ini terdapat keamanan data transaksi yang kurang maksimal, belum ada persiapan anggaran untuk pembelian komputer dan persaingan dengan toko bangunan online. Nah, selain itu, relasi-relasi dari setiap analisis ini, dari analisis SWOT itu, dari SWOT dan opportunities-nya didapatkan memiliki relasi yang baik dengan supplier dan seterusnya. Itu selanjutnya ada strategi dari strength dan trade itu yang dimana perekrutan divisi SITI, pengadaan anggaran untuk membeli beberapa komputer. Dan selanjutnya itu ada strategi weakness dan opportunities yang dimana membuat sistem laporan data keuangan dengan stok barang yang lebih efektif
dengan bantuan teknologi komputer untuk mengurangi risiko kehilangan data dan efektivitas waktu bisnis yang lebih baik. Yang terakhir itu ada strategi weakness dan threats, yang dimana pengusulan perekrutan divisi SITI menyediakan komputer dengan bantuan aplikasi manajemen. Baik, selanjutnya dilakukan analisis CSF atau Critical Success Factor, yang dimana dari visi dan misi CV Mertabakti itu memajukan pembangunan kota Denpasar. Terus faktor penentunya itu menjalin kerjasama dengan kontraktor, dan tujuan dari strategi tersebut untuk bisa mengembangkan bisnis menjadi lebih besar dengan bantuan kontraktor, maka proyek yang didapat akan lebih banyak dan pembangunan bisa dijalankan secara menyeluruh. Itu baik. Selanjutnya ada kelebihan dan tantangan, yang dimana kelebihan dari melakukan menggunakan atau mengadopsi dari Word and Paper ini itu yang pertama ada penyelarasan TI dengan strategi bisnis, yang dimana pendekatan Word and Paper menempatkan strategi bisnis sebagai titik awal dalam perencanaan SITI. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap inisiatif TI selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua itu dari kelebihan ada pendekatan holistik dan komprehensif, yang dimana pendekatan ini mencakup berbagai aspek bisnis dan teknologi, mulai dari analisis lingkungan internal dan eksternal hingga pengelolaan portofolio aplikasi dengan menggunakan alat dan teknik seperti analisis SWOT, pastel, dan value chain analysis. Yang ketiga itu ada fleksibilitas dan adaptabilitas, yang dimana pendekatan Word and Paper dirancang agar fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi. Proses perencanaan ini memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan dinamika pasar. Selanjutnya itu ada tantangan pendekatan Word and Paper, yang dimana yang pertama ada kompleksitas proses. Meskipun pendekatan ini memberikan pandangan dan yang komprehensif, proses perencanaan yang melibatkan banyak analisis dan evaluasi dapat menjadi sangat kompleks dan memakan waktu. Yang kedua itu ketergantungan pada data yang akurat dan terkini, yang dimana pendekatan White and Paper sangat bergantung pada data yang akurat dan terkini terkait kondisi internal dan eksternal perusahaan. Jika data yang digunakan dalam analisis tidak lengkap atau sudah usang, maka hasil perencanaan yang dihasilkan bisa kurang efektif. Yang terakhir itu ada investasi awal yang besar, yang dimana pendekatan Word and Paper seringkali membutuhkan investasi awal yang besar, baik dalam hal sumber daya manusia, teknologi, maupun waktu. Baik, saya kembali lagi ke studi kasus yang tadi itu. Mungkin saya bisa menyimpulkan dari studi kasus yang dilakukan itu, eh, keuntungan menggunakan metode Word and Paper dalam penelitian adalah metode ini mudah untuk diimplementasikan karena memiliki tools yang berguna untuk merencanakan dan menyelaraskan strategi SITI dengan strategi bisnis CV Mertabakti. Pencapaian strategi sistem informasi bertujuan untuk membantu CV Mertabakti mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam CV dan meraih tujuan bisnis dengan melakukan perencanaan hal-hal strategis dalam yang terdapat dalam eh, pembahasan SWOT, CSF, dan McFarland Strategic. Yang dimana penambahan divisi IT bertujuan untuk mengontrol perkembangan SITI yang akan diterapkan dalam CV Mertabakti di masa mendatang. Perencanaan strategi SITI diharapkan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif di antara badan usaha yang sejenisnya. Setelah pemaparan dari Word and Paper, ini saya dapat mengambil kesimpulan yang di mana pendekatan Word and Paper menyediakan kerangka perencanaan SITI yang terstruktur untuk mendukung strategi bisnis, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi. Namun, penerapannya menghadapi tantangan seperti kompleksitas, ketergantungan data, dan perubahan budaya organisasi.
Dengan perencanaan dan manajemen perubahan yang tepat, pendekatan ini dapat membantu menciptakan keunggulan kompetitif berbasis teknologi. Namun, tantangan seperti kompleksitas proses, ketergantungan pada data yang akurat, dan kebutuhan akan perubahan budaya, budaya organisasi menjadi aspek yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan yang ingin menerapkan pendekatan ini. Dengan perencanaan yang matang dan manajemen perubahan yang efektif, pendekatan white and paper dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam menciptakan keunggulan kompetitif berbasis teknologi. Baik, mungkin dari kesimpulan ini ada pun beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari materi Word and Paper ini itu yang pertama pengelompokan yang efisien, yang dimana Word and Paper membantu mengelompokkan data dengan cara mengoptimalkan varian dalam kelompok dan meminimalkan variansi antar kelompok. Yang kedua itu ada pemetaan data yang lebih jelas, yang dimana teknik ini membantu dalam mengidentifikasi pola atau struktur tersembunyi dalam data. Yang ketiga itu ada penurunan dimensi, di mana dalam kasus data yang sangat banyak variabelnya, Quad and Paper dapat digunakan untuk merangkum data ke kelompok-kelompok yang lebih bermakna dan mengurangi kompleksitas analisis. Yang terakhir itu ada pemahaman yang lebih baik tentang data, ya di mana teknik ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara data yang berbeda dengan memungkinkan analisis lebih mendalam tentang hubungan antar elemen atau kelompok dalam database. Secara keseluruhan, teknik Word and Paper dapat meningkatkan efisiensi analisis data dan mendalamkan wawasan terkait hubungan antar data dalam pengelompokan atau klasterisasi. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari materi perencanaan strategi SITI berpendekatan Word and Paper. Mungkin jika saya ada salah kata ataupun salah pengucapan, mohon maaf. Mungkin sekian saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.